Hari ini di Jalan ke Surau, nasihat antara memberi dan di dalam menerimanya. syariat kita, perbuatan tersebut dilarang. Kita disuruh untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu. Akan tetapi di dalam syariat kita rupanya hal tersebut dilarang. Maka sebagai seorang muslim, tentu kita tidak akan bisa mematuhi aturan tersebut. Dan jika di dalam suatu kelompok masyarakat ada bagian masyarakat tersebut yang tidak mematuhi pemimpinnya, maka yang akan muncul adalah kekacauan, perselisihan, tidak akan bertemu yang namanya kedamaian. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Gizi Bubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatan taj'alu adh-dhulumati nura. وأشهد أن محمدًا عبده المرسل مبشرًا ونذيرًا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Awth ad-Dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Rawahu Muslim. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas sebagian dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitunya tentang an-nasihatu li a'immatil muslimin. Kata a'immatul muslimin di dalam hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua pemahaman. Yang pertama, a'immatul muslimin dalam artian pemimpin. Yang kedua adalah a'immatul muslimin dalam artian para ulama. Bagaimana bentuk an-nasihatu li a'immatil muslimin dalam artian pemimpin? Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas bagaimana bentuk an-nasihatu li a'immatil muslimin dalam artian pemimpin, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya di dalam komunitas muslimin yang berhak menjadi pemimpin mereka adalah orang muslim pula. Kenapa kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati? Sebagai seorang muslim, di dalam kehidupan kita mengenal ada perkara yang dihalalkan dan ada perkara yang diharamkan. Ada perbuatan yang dibolehkan kita untuk mengerjakannya dan ada pula perbuatan yang dilarang kita untuk mengerjakannya. Coba kita bayangkan bersama, bagaimana jika jadinya yang menjadi pemimpin kaum muslimin tersebut adalah seorang non-muslim? Tentu kebijakan yang dimunculkan dan aturan yang dibuat tidak mempertimbangkan sisi ini. Tentu akan muncul aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan seorang muslim. Mungkin dalam aturan tersebut diperintahkan kita untuk melaksanakan suatu perbuatan, dan di dalam syariat kita perbuatan tersebut dilarang. Kita disuruh untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu.
Akan tetapi di dalam syariat kita rupanya hal tersebut dilarang. Maka sebagai seorang muslim, tentu kita tidak akan bisa mematuhi aturan tersebut. Dan jika di dalam suatu kelompok masyarakat, ada bagian masyarakat tersebut yang tidak mematuhi pemimpinnya, maka yang akan muncul adalah kekacauan, perselisihan, tidak akan bertemu yang namanya kedamaian. Dan juga di dalam syariat kita, ada kewajiban untuk taat dan patuh terhadap pemimpin. Hal ini pun perlu kita garis bawahi dan kita pahami dengan baik. Perintah untuk taat dan patuh terhadap Allah dan Rasulullah SAW berbeda dengan perintah untuk taat dan patuh kepada manusia, seperti kepada orang tua, kepada pemimpin, atau kepada suami bagi seorang istri. Perintah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat mutlak. Maksudnya adalah apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti. Akan tetapi perintah untuk taat dan patuh kepada manusia, apakah itu kepada orang tua atau kepada pemimpin atau kepada seorang suami bagi seorang istri, itu selama hal yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat, barulah kita berkewajiban untuk mentaatinya. Akan tetapi jika yang diperintahkan bertentangan dengan aturan syariat, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat dan patuh. Lalu bagaimana bentuk an-nasihatu li a'immatil muslimin dalam artian pemimpin kaum muslimin? Yang pertama adalah kita mendukung kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh mereka. Jika kebijakan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemaslahatan untuk masyarakat umum. Walaupun yang menjadi pemimpin tersebut bukanlah dari calon yang kita dukung. Kewajiban kita adalah mensupportnya, mendukung mereka dalam melaksanakan kebijakan yang adil tersebut. Dan jika pemimpin tersebut dalam kebijakannya ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariat atau hal-hal yang merugikan masyarakat, maka kewajiban kita selanjutnya adalah memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan kritikan dengan cara yang baik. Walaupun yang menjadi pemimpin tersebut merupakan calon yang kita dukung. Kita tidak pernah diajarkan untuk menjadi seseorang yang patuh secara membabi buta. Karena pemimpin ini adalah calon yang kita dukung, apapun kebijakannya, maka kita akan berusaha mencari pembenarannya. Tidak. Kita diajarkan untuk bersifat objektif, bukan untuk bersifat subjektif dalam hidup ini. Selanjutnya, an-nasihatu li a'immatil muslimin dalam artian ulama. Perlu kita pahami terlebih dahulu kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati, bahwasanya kewajiban ulama, orang yang memiliki ilmu, adalah menyampaikan, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat muslim tentang agama yang mulia ini. Apakah itu berkaitan dengan Al-Quran, ataupun berkaitan dengan hadis, ataupun berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Lalu bagaimana bentuk nasihatu li a'immatil muslimin dalam artian ulama kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati? Yaitunya kita harus mendengarkan penjelasan yang diberikan, dakwah yang disampaikan oleh ulama atau orang alim kita. Dan jika ada kita temukan penjelasan yang diberikan tersebut atau dakwah yang disampaikan tersebut bertentangan dengan keinginan dan kepentingan kita, maka jangan sampai terlintas keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menghinakan dan merendahkan, walaupun ulama tersebut, orang alim tersebut merupakan bukan dari kelompok kita. Betapa sedihnya kita sekarang kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati, ketika kita melihat di media sosial ada cacian, hinaan dan perendahan terhadap para ulama.
Jika bukan kita sebagai seorang muslim yang menjaga kemuliaan ulama kita, lalu siapa lagi? Jika ulama kita rendahkan, perkataan mereka tidak kita hiraukan, lalu penjelasan siapa lagi yang akan kita dengarkan di dalam kehidupan ini, kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati? Mungkin ini sebuah nasihat yang perlu kita renungkan secara mendalam di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi anak pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Ramadan yang mulia ini bisa kita isi dengan bentuk ubudiyah yang beraneka ragam. Tentu untuk bisa melaksanakan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki fisik yang sehat. Maka sebagai bentuk ikhtiar kita, mari kita mengkonsumsi susu atau multivitamin agar kesehatan kita bisa terjaga dan puasa yang kita lakukan bisa kita tunaikan secara sempurna. Kami pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian ada ketidakpantasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, nasihat antara memberi dan di dalam menerimanya. syariat kita, perbuatan tersebut dilarang. Kita disuruh untuk mengkonsumsi atau memakan sesuatu. Akan tetapi di dalam syariat kita rupanya hal tersebut dilarang. Maka sebagai seorang muslim, tentu kita tidak akan bisa mematuhi aturan tersebut. Dan jika di dalam suatu kelompok masyarakat ada bagian masyarakat tersebut yang tidak mematuhi pemimpinnya, maka yang akan muncul adalah kekacauan, perselisihan, tidak akan bertemu yang namanya kedamaian. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Gizi Bubin.